Oke, sampai ketemu di channel RDHMY. Saat ini saya akan coba mereview beringin ya, yang mana beringin ini salah satu spesies dari pohon gitu ya, yang bisa dijadikan alternatif untuk penghijauan. Kenapa? Karena dia mudah tumbuh dan juga multifungsi ya, selain fungsi untuk pertukangan. Jadi untuk kayu pertukangan dia tidak mendukung. Yang mendukung adalah untuk kelestarian lingkungan seperti pakan satwa dan juga penyimpan air gitu ya. Jadi ada daerah-daerah kritis mungkin di daerah Anda, atau Anda mau melestarikan air gitu ya sekitar Anda, bahkan melestarikan satwa, maka rekomendasi untuk jenis beringin ini sangat bagus gitu ya untuk ditanam. Saya akan coba memperlihatkan kondisi pohon beringin di salah satu sudut kota Bogor, yaitu di pusat kota, di depan istana ya. Kenapa saya kamera di bawah gitu ya, karena untuk memperlihatkan di belakang saya ini adalah pohon beringin gitu ya. Berikut videonya ya. Jadi berikut ciri-ciri beringin gitu ya, yang mana akarnya selalu banyak gitu ya, bahkan bisa menembus jalan, bahkan beton gitu ya, seperti ini. Nah, ini adalah akar beringin yang terus menjulur, bahkan kayu besar pun bisa dililit gitu ya. Nah, ini akar seperti ini bisa nanti terus membesar, kemudian biasanya beton kalah gitu ya. Nah, ini contoh beringin di depan kebun raya Bogor gitu ya. Sebenarnya beringin ini kan awalnya adalah inang yang nempel di pohon, kemudian dia membesar terus, bahkan mencekik gitu ya inangnya atau tumbuhan yang dia tempeli di awal. Nah, seperti ini beringin ya. Sebenarnya di tengahnya adalah pohon ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah pohonnya, kemudian yang daun lebar ini pohon inangnya gitu ya, pohon yang ditempelinya, sedangkan yang daun-daun kecil adalah beringinnya gitu ya. Jadi ini pohon masih hidup tapi sudah dicekik, dan ini tidak akan lama lagi dia akan mati nih pohon inangnya. Yang tertinggal hanya beringin. Bahkan seperti antara Istana Presiden dengan Hotel Salak di sana, terdapat ficus atau sejenis beringin yang istilahnya legend juga gitu ya, karena dari dulu sampai sekarang dia masih ada gitu ya. Nah, itu sebenarnya asalnya bukan beringin tetapi pohon lain, cuman ditempeli dengan beringin gitu ya. Nah, ini sifat-sifat beringin seperti ini ya. Dia memiliki akar napas seperti ini. Nah, seperti ini ya akar napas, yang mana akar ini lama-kelamaan dari atas bisa turun gitu ya sampai ke permukaan tanah. Nah, jika sudah sampai ke permukaan tanah, maka dia akan tambah kokoh gitu ya si beringin ini. Nah, ini yang dililitnya ini pohon apa ini? Saya lihat masih ada. Yang dililitnya adalah pohon kenari ya, atau Canarium vulgari atau kenari ya. Nah, ini kita lihat di ininya ya, di papan namanya. Sedangkan sekarang dominan kita lihat bukan kenari lagi, bukan kanarium lagi gitu ya, tapi adalah sebuah beringin gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, beringin ini dikonotasikan sebagai pohon mistis gitu ya. Sebenarnya itu adalah sebuah cara dari nenek moyang agar masyarakat sekitar ini banyak melestarikan pohon beringin ini. Kenapa harus dilestarikan gitu ya? Karena beringin ini selain sebagai pohon yang bisa menyimpan air, juga pohon yang bisa menghasilkan buah gitu ya. Buahnya sebagai pakan satwa, baik itu burung ya maupun mamalia ya, seperti tupai dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh buah dari beringin gitu ya. Nah, ini adalah buah-buahnya gitu ya. Ini buah beringin, burung sama tupai
sangat menyukainya ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga termasuk buah beringin. Nah, ini baru saja jatuh ya. Nah, ini buahnya ya, sebesar ini. Nah, ini dia. Sebenarnya buah yang masih apa? Nah, ini sudah matang gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini beringin ya. Jadi kenapa beringin itu dilestarikan ya seperti itu ya. Nah, ini buahnya banyak sekali karena banyak sekali manfaatnya. Sedangkan untuk digunakan sebagai kayu itu sendiri dia cenderung kurang berguna gitu ya, karena yang dihasilkan adalah seperti ini gitu ya. Jadi pohon yang tersusun dari akar-akar. Jadi kalau untuk dibuatkan kayu dia tidak akan membentuk gitu ya. Misalnya kayu pertukangan dan lain-lain. Tapi manfaat lainnya yaitu sebagai penyimpan air dan juga sebagai pakan satwa, ini sangat baik sekali. Dan ini sudah dibuktikan seperti pegiat-pegiat lingkungan yang menanam di areal yang kritis air dengan menanam beringin ini, maka setelah beringin tumbuh, suplai air di sekitar daerah tersebut tercukupi gitu ya. Nah, ini lilitannya bagus sekali gitu ya, lilitan dari beringin ini. Nah, itu ya. Kemudian beringin ini bagus juga dijadikan sebagai tanaman di hutan kota karena cenderung tidak membahayakan, terutama di buah dan ranting gitu ya. Dia memiliki ranting yang cenderung liat atau alot gitu ya, tidak mudah patah. Dan juga buahnya buah kecil, sehingga kalau buahnya jatuh gitu ya, maka tidak mencelakakan pada orang-orang kota yang lewat ke pohon tersebut gitu ya. Kita bayangkan kalau di kota ditanami durian, maka menakutkan gitu ya kalau jatuh kena pengunjung kota gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu terkait review beringin di Kota Bogor ya. Demikian ulasan terkait pohon beringin. Semoga menjadi inspirasi gitu ya bagi Anda, bagi teman-teman yang mau melestarikan keberadaan lingkungannya. Yang mana saya lihat terutama di daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang sudah dibuka menjadi perkebunan sawit dan lain-lain, saya lihat sangat kekurangan sumber mata air gitu ya. Nah, untuk mengembalikan sumber mata air tersebut, diantaranya di sekitar titik adanya mata air, maka saya merekomendasikan gitu ya untuk menanam beringin ini. Kalau sudah ini ditanam kemudian tumbuh besar, pasokan air biasanya melimpah gitu ya, karena sifat dari tumbuhan beringin ini yang menyimpan air, serta bagi satwa pun bisa menjadi sumber pakan gitu ya, sangat baik sekali. Dan orang pun cenderung malas untuk menebang beringin gitu ya, kalau untuk pertukangan atau untuk kayu rumah dan lain-lain, karena beringin ini tidak memiliki kayu gitu ya, atau tidak memiliki susunan kayu yang bisa dijadikan sebagai kayu pertukangan gitu ya, karena tersusun dari akar-akar tadi. Mungkin itu ulasan terkait beringin, semoga bermanfaat. Salam lestari.